Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan kondisi yang sehat. Berjumpa lagi bersama saya Lenggasari Nur Iswan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar, yaitu teori belajar humanistik. Baik, kita mulai saja pembahasan pertama tentang teori humanistik. Yang pertama, saya akan membahas definisi atau pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teori humanistik. Teori humanistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu. Manusia sebagai sesosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Teori belajar ini juga memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara ilmiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses pembelajaran bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya sendiri. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selain itu juga, teori humanistik memiliki konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini, yaitu manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar, dengan tetap memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam, luar maupun diri individu. Selain motivasi, seseorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Teori humanistik juga mempunyai manfaat, adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum tahu menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau suatu gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu sendiri. Teori humanistik juga memiliki tujuan. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih memudahkan dalam memahami dirinya dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seseorang pendidik harus mampu mengarahkan menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu dalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapainya tujuan pembelajaran. Teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal,
maupun diterapkan di dalam pembelajaran pendidikan. Sementara itu, aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan afektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan perilaku pada peserta didik. Lantas, bagaimana teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pembelajaran? Berikut ini 2 poin pentingnya. Poin pertama ada langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru, bapak atau ibu adalah orang yang paling tepat menerapkan teori ini pada para peserta didiknya dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang keempat, melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar, memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Yang ketujuh, memberikan bimbingan terhadap konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Yang kedelapan, memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Untuk poin selanjutnya, ada aplikasi teori pembelajaran humanistik. Bapak atau Ibu harus memahami bahwa peran guru pada teori pembelajaran humanistik hanya sebagai fasilitator. Untuk mengaplikasikannya, teori pembelajaran ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasannya kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selalu memberikan dorongan peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Yang terakhir dalam pembahasan kali ini itu ada kekurangan dan kelebihan teori belajar humanistik. Sebagai produk yang dirumuskan oleh manusia, setiap teori itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang keenam, semakin lama, seorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya sendiri dengan baik. Untuk kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran peserta didik menjadi terbatas hanya karena sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenalikan potensi dirinya sendiri. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode belajar secara praktis. Yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Nah, itu dia tadi pembahasan seputar teori belajar humanistik. Saya berharap teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Cukup sekian materi yang saya bahas dalam video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.